Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga Allah terus memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan iman untuk sama-sama masuki bulan Ramadan dengan penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan bulan Ramadan dan Al-Quran. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita untuk masuki bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh keistimewaan. Tentunya sebagai umat Islam yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat patut bergembira berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan, dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah mereka itu bergembira. Dan sungguh dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Mengapa Ramadan kemudian disebut sebagai bulan istimewa, bulan penuh keberkahan? Yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini akan membelenggu setan, sehingga selama ini menjadi musuh bebuyutan kita akan dibelenggu oleh setan sehingga tidak mampu menggoda kita. Yang kedua, khusus pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala buka semua pintu-pintu surganya, sehingga memudahkan kaum muslimin untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dari pintu mana saja kita masuk ke dalam surga itu Allah perkenankan. Yang ketiga, pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan menutup rapat seluruh pintu-pintu neraka, sehingga kita kemudian insya Allah akan terbebas dari api neraka apabila kita menjalankan ketaatan dengan sebaik-baiknya. Kenapa Ramadan disebut sebagai bulan yang penuh istimewa? Karena bulan ini adalah satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Betul bahwa Allah menyebutkan ada 12 bulan dalam setahun dalam surat At-Taubah, tetapi Allah tidak menyebutkan secara khusus bulan-bulan yang 12 itu. Namun untuk Ramadan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Allah turunkan Al-Quran kepada manusia untuk menjadi petunjuk dan penjelas atas apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Al-Quran juga diturunkan pertama kali di bulan Ramadan, sehingga ini keistimewaan khusus. Bulan ini bukan bulan biasa, tapi dia adalah bulan yang mulia. Allah pun turunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan di mana Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah, terutama di akhir Ramadan nanti insya Allah. Apa hubungan? Yang berikutnya adalah apa hubungan antara Al-Quran dan Ramadan? Hubungan pertama adalah bahwa Ramadan dan Al-Quran adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran nikmat, Ramadan pun adalah nikmat dari Allah. Mengapa Ramadan disebut sebagai nikmat? Karena Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala ingin kemudian kita mendapatkan pahala sebesar-besarnya, sehingga dengan umur terbatas tetapi berhak mendapatkan pahala terbesar. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, mereka adalah orang yang panjang umurnya
tetapi setiap amalnya hanya akan diberi pahala satu dan sesuai dengan kebaikan yang dia lakukan. Umat Islam di luar Ramadan, satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Di bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bahkan puasa hanya Allah yang tahu berapa kali lipat pahala yang akan diberikan kepadanya. Kenapa Al-Quran disebut sebagai nikmat? Karena dia adalah penuntun hidup kita. Untuk mengetahui yang baik dan benar adalah melalui Al-Quran itu sendiri. Dengan kita kemudian membaca Al-Quran, bisa tahu bagaimana menikah yang baik. Dengan Al-Quran kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengan kita memahami Al-Quran, kita kemudian bisa membedakan mana yang hak dan mana batil. Itulah sebabnya salah seorang sahabiah yang bernama Hani, kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau menangis terseduh-seduh. Dan ditanya oleh para sahabatnya, mengapa engkau menangis, wahai Hani? Lalu kemudian beliau menjawab, saya menangis bukan semata karena Rasulullah meninggal dunia, tetapi dengan meninggalnya Rasulullah SAW berarti Al-Quran akan terputus karena sang penerimanya telah meninggal dunia. Dengan terputusnya Al-Quran berarti nikmat-nikmat itu pula akan terputus. Itu yang membuat saya menangis karena tidak bisa menambah Al-Quran yang jumlahnya saat ini 30 juz. Beliau memandang Al-Quran sebagai nikmat sehingga ingin terus ditambah jumlah dari Al-Quran agar bertambah kebaikan-kebaikannya. Itulah mengapa Al-Quran disebut sebagai nikmat dan sekaligus Ramadan juga sebagai nikmat. Hubungan kedua antara Al-Quran dan bulan Ramadan. Ramadan mulia karena Al-Quran, dan Al-Quran yang mulia diturunkan di bulan Ramadan yang mulia. Dua-duanya mulia. Ramadan mulia sehingga Allah menurunkan Al-Quran yang mulia, dan Al-Quran pun mulia, dipilih bulan Ramadan yang mulia untuk diperturunkan pertama kali kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Ramadan mulia, Al-Quran pun mulia, dan bertemu di sana terkait dengan penurunannya. Yang berikutnya adalah kita akan membahas terkait dengan hubungan antara Al-Quran dan puasa. Kalau tadi adalah hubungan antara Al-Quran dan Ramadan, sekarang secara spesifik kita akan membahas berkaitan dengan Al-Quran dan puasa itu sendiri. Yang pertama adalah bahwa puasa dan Al-Quran keduanya adalah perintah Allah. Artinya kita diperintahkan berpuasa berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Dia adalah perintah. Demikian juga Al-Quran, Allah perintahkan kita untuk selalu berinteraksi dengannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Bahkan membaca Al-Quran merupakan indikasi keimanan seseorang. Bila dia suka membaca Al-Quran, berarti dia telah beriman kepada Al-Quran dan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Di sana disebutkan bahwa innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan antara puasa dan Al-Quran, bahwa insya Allah ketika kita berpuasa dalam keadaan lapar, Al-Quran yang turun di bulan Ramadan itu pertama kali akan mudah merasuk ke dalam hati. Makanya kita dianjurkan untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, oleh karena Al-Quran lebih mudah untuk masuk kepada orang yang berpuasa daripada masuk kepada orang-orang yang dalam keadaan kenyang perutnya. Maka ketika kita berinteraksi akan masuk ke dalam hati dan kita akan merasakan manfaatnya yang luar biasa. Yang ketiga, bahwa puasa dan Al-Quran, kedua amal ini atau kedua karunia Allah ini akan memberi syafaat di akhirat. Berdasarkan sabda Rasul dalam sebuah hadisnya, Al-Quran wasyamu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Quran dan puasa kedua-duanya akan memberi syafaat di akhirat. Alasannya apa? Yaqulul Quran, Al-Quran berkata, mana'tuhu nauma fil lail. Wahai Allah, akulah yang melarang untuk dia tidur di malam hari karena membaca aku. Untuk itu tolonglah dia karena aku. Puasa pun datang, ya Rabb, akulah yang menahan dia
untuk makan di siang hari sehingga dia lapar, aku menahan minum sehingga dia kemudian haus, dan aku pun menahan dia untuk tidak memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya, maka tolonglah orang ini. Fayusyafa'an, maka keduanya yaitu Al-Quran dan puasa dikabulkan permohonannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berpuasalah dengan baik dan bacalah Al-Quran dengan baik, maka insya Allah kedua ini akan menjadi penolong kita di akhirat. Maka selalulah kemudian di bulan Ramadan berinteraksi Al-Quran. Syafaat sangat kita butuhkan ketika orang kemudian saling berlarian untuk mendapatkan pertolongan. Kepada siapa dia minta tolong? Orang tidak ada yang menolongnya. Nah, ketika itulah mudah-mudahan Al-Quran datang menghadap kepada Allah dan membawa kita dan mengatakan, orang ini adalah orang yang suka membacaku, maka tolonglah dia. Dan puasa pun datang, ya Rabb, orang ini selalu menahan lapar dan dahaga karena aku, maka tolonglah orang ini. Dan insya Allah keduanya, yaitu Al-Quran dan puasa, akan diterima pertolongan. Lalu apa yang menjadi tugas kita di bulan Ramadan? Karena tadi kaitannya adalah Al-Quran atau Ramadan, bulan Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Yang pertama adalah sering-sering membaca. Biasakan diri membaca Al-Quran. Dan kita harus meningkatkan bacaan kita di bulan Ramadan tahun ini dibanding dengan Ramadan sebelumnya. Kalau tahun lalu kita sekali khatam, usahakan tahun ini 2 kali khatam. Kalau tahun lalu 2 kali khatam, usahakan tahun ini 3 kali khatam. Nah, itu harus kita lakukan. Maksimalkan tilawah kita, maksimalkan bacaan Al-Quran kita, sehingga benar-benar Al-Quran merasa senang dengan kita, dan dia kemudian bertekad untuk menjadi penolong kita di akhirat kelak. Yang kedua adalah usahakan selalu fahami Al-Quran itu. Sebab Al-Quran harus diamalkan, dan untuk mengamalkannya harus lewat pemahaman. Maka bacalah tafsir. Ada banyak tafsir di depan kita yang sudah diterjemahkan. Ada tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka, ada tafsir Ibnu Katsir yang beredar di tengah-tengah masyarakat, ada banyak tafsir yang lain yang sudah kemudian diterjemahkan. Dan yang paling ringan adalah membaca terjemahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Yang ketiga adalah usahakan dalam sepekan kita mentadaburi Al-Quran. Tadabur itu artinya renungi satu ayat saja, diulang. Kemudian biasakan menangis ketika mentadaburi. Itu akan kemudian melunakkan hati menjadi hati yang selalu siap menerima setiap keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun keputusan itu berat. Insya Allah itu akan menjadi mudah bagi kita. Syaratnya apa? Harus selalu menghayati, mentadaburi Al-Quran. Dan itu dilakukan oleh beberapa sahabat dan beberapa sahabiyah di zaman Rasulullah SAW. Ada orang yang membaca kemudian satu ayat, diulang-ulang ayat itu, dan kemudian dia menangis, sehingga kemudian semakin lembut hatinya dan siap siaga untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tambah hafalan di bulan Ramadan. Kalau tadinya hanya juz amma, tambah juz 29. Tadinya cuma 2 juz, 28, 22, 29 dan 30, tambah lagi di bulan Ramadan. Perlihatkan bahwa kita serius dengan Al-Quran, sehingga Allah pun senang dan Al-Quran pun menjadi senang kepada kita. Yang kelima adalah yang ada kemampuan untuk mendakwakan Al-Quran, sampaikan kepada orang lain. Walaupun anak kita, keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, terbiasalah menyampaikan Al-Quran. Pesan-pesan Al-Quran jangan dibiarkan hanya ada dalam diri kita, tetapi cepat sebarkan kepada orang lain. Kita harus menyampaikan Al-Quran seperti para sahabat telah menyampaikan kepada orang lain. Ketika Rasul menyampaikan dakwah di dalam masjid, menyampaikan Al-Quran, para sahabat sudah mempersiapkan diri. Begitu selesai Rasul menyampaikannya, para sahabat kemudian keluar bersama dengan kudanya, lalu bertebaran di Jazirah Arab untuk menyampaikan Al-Quran. Sehingga Al-Quran bukan berhenti pada diri kita, tetapi juga disampaikan kepada orang lain. Yang keenam adalah mari kita secara berusaha sekeras mungkin untuk terus mengamalkan Al-Quran. Apa yang bisa dilakukan, lakukan segera. Jangan diabaikan dan jangan ditinggalkan. Yang punya kemampuan finansial, di bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk kemudian mengamalkan Al-Quran yang berkaitan dengan masalah-masalah infak. Yang punya kemampuan untuk menyampaikan ilmu, sampaikan kepada orang lain. Itu bagian dari cara kita mengamalkan Al-Quran. Karena orang yang menyembunyikan ilmu termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah tugas-tugas kita di bulan Ramadan terhadap Al-Quran ini. Berikutnya, ada apa dengan Al-Quran sehingga kita harus kemudian sering berinteraksi dengannya? Karena inilah fungsi-fungsi Al-Quran yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai kitab petunjuk. Sebagai kitab petunjuk, bahwa kita kemudian harus betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Apapun yang kita ingin lakukan, coba tanyakan kepada Al-Quran. Kita ingin bertransaksi, tanyakan kepada Al-Quran, boleh atau tidak. Kita ingin makan sesuatu, tanyakan kepada Al-Quran, boleh apa tidaknya. Ketika kita kemudian ingin bermuamalah, tanyakan kepada Al-Quran. Insya Allah, Allah akan memberikan jawaban melalui firman-firmannya. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga Al-Quran bukan sekedar kitab bacaan, bukan sekedar kitab ilmu pengetahuan, tetapi dia adalah kitab petunjuk untuk menunjuk apa yang kita harus lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Itulah Al-Quran. Berikutnya adalah bahwa dia adalah sebagai obat hati. Mengapa kita harus terus berinteraksi dengan Al-Quran? Karena untuk mengobati hati kita. Obat hati tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Al-Quran. Orang yang dendam, obatnya adalah Al-Quran. Orang yang dengki dan iri hati, obatnya adalah Al-Quran. Obat fisik bisa diobati oleh dokter, tetapi sakit hati hanya bisa dan mampu diobati oleh Al-Quran. Maka sering-seringlah berinteraksi Al-Quran, karena salah satu fungsi Al-Quran adalah menjadi obat. Yang berikutnya adalah Al-Quran itu fungsinya sebagai ruh kehidupan, penyemangat untuk membangkitkan semangat kita untuk bekerja. Cobalah perhatikan para sahabat, apa yang kemudian mendorong mereka untuk berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal taruhannya adalah kematian. Tidak lain adalah Al-Quran yang memerintahkan kepada mereka untuk kemudian berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh kehidupan, ruh yang bisa membangkitkan semangat. Berikutnya adalah dia membawa rahmat. Rahmat itu lawannya adalah laknat. Dengan kita berinteraksi Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan memberikan kasih sayangnya dan menjauhkan kita dari laknatnya. Terakhir, bahwa Al-Quran itu adalah pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan ancaman. Dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah kita akan tahu tempat kembali kita di mana. Semoga saja surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat menggembirakan itu, dan semoga kita dihindarkan dari api neraka yang sangat mengancam itu sendiri. Adapun hubungan manusia dengan Al-Quran, mengapa kita harus selalu terus bersama dengan Al-Quran? Karena inilah hubungan manusia dengan Al-Quran. Ada 4. Yang pertama adalah sebagai nikmat. Saya sering mengulang-ulang bahwa Quran ini adalah nikmat, dan kenikmatannya melebihi seluruh nikmat-nikmat Allah yang lain. Dalilnya mana? Perhatikan dalam surat Ar-Rahman. Surat ini berbicara tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mengulang ayatnya, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban" sampai 31 kali. Karena memang di dalamnya berbicara tentang nikmat. Tetapi perhatikan, nikmat pertama yang disebutkan oleh Allah sebelum menyebutkan nikmat-nikmat yang lain adalah Allama Al-Quran. Allama Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Itulah nikmat terbesar Allah kepada kita semua kalau kita bisa paham dan bisa mengamalkan Al-Quran. Mana tanda dan bukti bahwa Al-Quran itu adalah nikmat? Perhatikan ayat terakhir yang Allah turunkan kepada umat Islam. Al-yawma akmaltu lakum wa al-yawma akmaltu alaikum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ada kata-kata wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan nikmatku kepadamu. Nikmat apa itu? Nikmat Al-Quran. Maka umat Islam harus betul-betul memposisikan Al-Quran sebagai nikmat, sehingga dia mampu berinteraksi dengan baik. Jangan dijadikan sebagai beban. Allah ingatkan kita dalam surah Taha. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menjadi beban, menjadi sumber kesengsaraan, tetapi dia adalah menjadi peringatan bagi manusia agar tetap berada di atas rel kebenaran sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Bukan beban, tetapi dia adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hubungan manusia dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai sumber kemuliaan. Barang siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti mulia. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran pasti mulia.
Mengapa para sahabat menjadi mulia? Karena Al-Quran. Mengapa orang-orang kafir menjadi hina? Karena Al-Quran pula. Mereka tidak mau berinteraksi dengannya. Sehingga Al-Quran itu kemudian yang mencaci makinya dan menjadikan mereka menjadi hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman terkait dengan Al-Quran sebagai sumber kemuliaan, bahwa laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran kepada kalian yang menjadi sumber-sumber kemuliaan. Maka hina-hinalah orang yang mencari kemuliaan dengan dunia, jabatan, dengan harta, tidak akan menjadi mulia. Justru akan menjadi hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang akan mulia dengan Al-Quran. Quran sumber kemuliaan. Yang ketiga adalah sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Orang yang berinteraksi Al-Quran, dia akan menjadi kuat. Karena nutrisinya, ada ruhnya di sana, ada Al-Qurannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika orang kafir selalu berusaha menjauhkan Al-Quran, agar menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, agar mereka menjadi pemenang. Dalam surat Fussilat Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir berkata bahwa jangan dengarkan Quran. Maka usaha-usaha saat ini adalah bagaimana kemudian mereka menjauhkan umat Islam dari Al-Qur'annya, baik itu membacanya, baik itu memahaminya, baik itu kemudian mengamalkannya, meremehkan Al-Quran seolah itu hanya berlaku di zaman onta. Itu upaya dan usaha orang kafir agar umat Islam tidak dekat dengan Al-Qur'annya. Ujung-ujungnya la'allakum taghlibun, supaya kalian menjadi pemenang, wahai orang kafir. Ketika orang beriman itu atau umat Islam itu jauh dari Al-Qur'annya, bahkan kalian mengadakan kekacauan, mengadakan hiruk pikuk, ini pasti kalian akan menjadi pemenang dan umat Islam akan menjadi kalah. Kalau selama ini kita kalah, kemudian kita tidak punya peran apa-apa, itu sebabnya karena kita jauh dari Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu duniawi, tetapi meninggalkan Al-Quran yang menjadi sumber segala-galanya. Untuk itu mari kita kembali kepada Al-Quran agar kita menjadi orang yang kuat. Yang keempat, Al-Quran sebagai konstitusi umat Islam. Alhamdulillah Indonesia memiliki konstitusi, tetapi Al-Quran menjadi konstitusi umat Islam seluruh dunia. Dan ini berlaku dunia akhir. Kalau konstitusi setiap negara hanya berlaku di dunia, tetapi tidak kemudian sampai ke akhirat. Adapun Al-Quran membicarakan terkait dengan masalah dunia kita dan membicarakan terkait dengan masalah kuburan kita, bahkan membicarakan terkait dengan akhirat itu yang menjadi tempat tinggal abadi di akhirat kelak. Maka dia adalah konstitusi umat Islam. Yang terakhir adalah bagaimana contoh dari Rasul dan para sahabatnya berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Rasulullah adalah orang yang kemudian menjadi panutan dan contoh teladan kita. Beliau di luar Ramadan biasanya khatam Qurannya setiap pekan, dan di bulan Ramadan beliau kemudian lebih intensif lagi mengkhatamkan Qurannya. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah kemudian dalam satu rakaat sholat tarawihnya bisa sampai 3 surat, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, dan surat An-Nisa. 5 juz, kira-kira begitulah bacaan Al-Quran Rasulullah ketika melakukan sholat tarawih. Bagaimana dengan para sahabat-sahabat? Utsman bin Affan contohnya adalah orang yang pernah mengkhatamkan Qurannya di bulan Ramadan dalam 1 rakaat sholat tarawihnya. Demikian juga Qatadah, demikian juga Abu Darda adalah sahabat-sahabat yang terkadang mengkhatamkan Qurannya dalam 1 rakaat sholat tarawihnya di bulan Ramadan. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Terkenal dalam sejarah, beliau di bulan Ramadan meninggalkan semua aktivitas dakwahnya, menulis buku dan berceramah, memfokuskan diri untuk berinteraksi Al-Quran, sehingga disebutkan dalam kisah beliau mengkhatamkan Qurannya di bulan Ramadan 60 kali. Demikian juga Imam Bukhari sebagai imam hadis, beliau mengkhatamkan Qurannya di bulan Ramadan 10 kali. Bagaimana dengan kita? Mari kita berupaya minimal sekali, kalau bisa 2 kali, bisa 3 kali, supaya betul-betul yang selalu ada dalam dada kita adalah Al-Quran. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan ayat-ayat Allah yang selalu berada dalam dada orang-orang beriman.
Jika mengaku sebagai orang beriman, maka mari kita mencontoh para sahabat. Tidak bisa seperti itu, contoh yang lebih ringan lagi, sehingga insya Allah betul-betul Al-Quran di bulan Ramadan merasuk ke dalam hati, menjiwai kita dan membentuk karakter kita, sehingga di dunia insya Allah menjadi orang yang terhormat dan mulia. Di akhirat pun Allah akan muliakan kita dengan berada di tempat tertinggi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan semangat untuk berinteraksi Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa menjadi pembela kita di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.